Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bunda Mima. Semoga hari ini hari Anda cerah ya. Di sini kan juga lagi cerah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita bahas tentang kecemasan, sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Bisa keluar dari kecemasannya itu karena ada trauma ya. Sebelum saya bahas tentang trauma, kita bahas dulu dengan mengenai kecemasan ya. Nah, kecemasan di sini mengenai bagaimana mereka bisa keluar ya dari kecemasan itu sendiri dan ketakutan. Kok saya susah keluar itu, katanya harus berdamai dengan diri sendiri, katanya harus ikhlas, tapi nyatanya susah itu ya. Itu karena apa? Mereka yang sampai sekarang belum bisa keluar dari situ karena masih mengingat trauma-trauma yang kemarin. Nah, makanya itu belum sembuh 100% ya. Tapi kalau memang tahu sembuh, kecemasan itu bakal balik lagi. Tuh. Kalau toh dia balik, kita masih bisa memanage atau kita bisa mengatur emosi kita agar kondisi kita bisa stabil kembali pada saat kita kena panik ya, atau serangan panik itu pada saat kecemasan. Adapun yang saya mau bahas tentang trauma ya, trauma yang pertama itu trauma bully. Nah, trauma bully ini yang paling berbahaya itu trauma bully. Ini ada spray di belakang. Trauma bully ini seperti trauma di sekolah ya, dibully sama teman-temannya. Kita tidak tahu sebagai orang tua, nah kita ternyata dia pernah dibully sama temannya. Itu berpengaruh loh sama psikis anak itu. Semakin besar dia akan berpengaruh, dia akan minder dan dia akan takut dengan orang banyak itu. Dia akan merasa merasa ketakutan gitu. Jika itu kita biarkan, itu akan berlanjut sampai dia besar nanti. Terus yang kedua, trauma apa? Trauma dari didikan orang tua itu sendiri. Mungkin kita orang tua tidak sadar ya, atau saya sendiri, atau saya ke anak saya contohnya, atau kita ke anak kita ya. Kita mendidik anak kita, kadang ya nakal ya, kita kurung di kamar mandi atau kita pukul. Itu menyebabkan si anak ini mengalami trauma. Nah, trauma tadi akan berlanjut, ketakutan tadi akan berlanjut sampai dia besar nanti ya. Itu yang akan memberikan efek kepada anak tadi ini, ada rasa ketakutan dan tidak percaya diri dengan lingkungannya atau ketemu dengan orang-orang baik. Yang ketiga itu ya, itu anak ini pernah melakukan kesalahan, dia takut mengaku sama orang tuanya, dia takut orang tuanya bakal marah ke dia. Nah, ini kesalahan tadi ini dianggap ini salah, dia akan menjadi PR yang akan terbawa sampai dia besar, bahwa dia pernah melakukan kesalahan, dia takut kesalahan itu akan terulang kembali. Nah, seperti ya, mungkin ada pernah mengalami seperti itu, akhirnya dia tidak ada merasakan rasa percaya diri dari diri sendiri. Itu akhirnya timbul rasa emosi pada orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain, bahwa kok mereka tidak mengerti dengan saya, itu dengan kondisi saya. Nah, itu seperti itu. Terus yang berikut, kita sebagai orang tua membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain ya. Itu tidak boleh, itu memberikan celah kepada anak kita untuk tidak percaya diri. Biarkan mereka mengeluarkan ekspresi mereka, jangan kita bandingkan anak kita dengan orang lain, karena setiap anak punya apa ya, kreativitas masing-masing. Mereka mempunyai mempunyai secara alami keterampilan apakah secara alami dari dalam diri anak itu sendiri, yang terbawa dari apa dia. Seperti kalau memang dia mau ini ya, kita kasih dia peluang, kita kasih dia kesempatan untuk melakukan ekspresinya, dia mau apa itu. Jadi kita sebagai orang hanya memantau. Itu yang bikin anak-anak tidak percaya diri, kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu. Nah, terus yang berikut, karena secara garis besar itu ternyata memang kecemasan ini, dari saya pribadi ya, kecemasan ini
berlaku sampai kuliah, sampai berkeluarga, sampai punya anak. Kita tidak tahu kapan serangan-serangan panik itu akan muncul kembali. Nah itu, kalau toh dia muncul lagi, ya bagaimana cara kita untuk memanage, bagaimana cara kita untuk keluar dari serangan panik itu sendiri. Kalau dari Lampung itu pengaruh dimana kita biasa kadang ya, kita kalau sudah ada yang cemas, takut, itu kadang kita susah makan, susah minum, atau sama sekali ingin mengurung diri. Nah itu yang seharusnya kita harus hindari. Tapi pada saat serangan panik itu datang, bagaimana kita merelaksasikan atau otot kita, bagaimana otot kita bisa tidak tegang lagi, atau kita merasa bikin hati kita senang itu ya. Pada saat serangan panik kita tarik nafas, buang nafas secara perlahan, atau kita bagaimana cara kita keluar, yaitu cari solusi masing-masing. Apakah kita langsung berbaur dengan teman-teman, atau kita langsung pergi di mana supaya kita keluar dari kecemasan itu, supaya kita tidak panik lagi gitu. Dilakukan secara konsisten, yaitu dibuat berpikir positif. Jangan setiap kali kita lihat, oh itu negatif. Walaupun kita sudah tinggal di lingkungan yang orang-orang yang negatif, bagaimana cara kita keluar dari situ? Ya kita berusaha, kita dengan memberikan kesenangan pada orang lain, sama saja kita bersedekah ya. Kita memberikan kesenangan pada kita juga ikut senang itu, bahwa hari ini saya senang, mereka senang, saya juga senang. Jika lingkungan kita positif, nah mungkin itu kemungkinan kita bisa keluar cepatnya. Tapi kalau kita lingkungan kita negatif, bisa jadi agak lama. Yaitu jadi bagaimana cara kita memanage emosi kita atau serangan panik yang datang ke kita secara tiba-tiba. Nah itu yang kita harus cari solusinya. Mungkin kalau secara pribadi saya bisa langsung cari celah supaya saya keluar dari kecemasan itu. Saya keluar lah, main lah, saya keluar jalan, saya bisa melihat lingkungan yang baru. Ya bisanya sekitar 10 menit saya tidak di situ lagi. Itu yang cara saya untuk keluar. Setelah emosi saya sudah mulai membaik, baru saya kembali ke tempat di mana saya ini. Itu kalau lingkungan kerja, karena kita tidak bisa keluar kemanapun karena kita sudah kerja di situ. Tapi kalau yang seperti apa ya, kalau orang yang susah untuk keluar dari situ, monoton, memang sama sekali dia tidak bisa berpikir, oh saya harus makan, harus kemana. Itu yang susah sembuh dan susah mau keluar. Jadi marilah kita keluar dari kecemasan itu, karena jangan takut, kecemasan itu bisa sembuh. Contohnya saya bisa keluar dari kecemasan itu, saya membaur dengan orang-orang. Walaupun pertama saya takut, karena keseringnya saya konsisten untuk berbaur, alhamdulillah hari ini saya sembuh. Oke, dari trauma-trauma tadi ini kita bisa belajar ya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman dan untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Mari kita introspeksi diri kita, semoga menjadi pelajaran untuk kita sama-sama ya, karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.